biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Jadi menjadi dokter itu bukan sebuah cita-cita sejak kecil begitu. Eh, Cita-cita saya ketika kelas 3 SMA, cita-cita saya kepingin menjadi insinyur elektro. Apa menariknya insinyur itu, Pak? Tahun berapa itu, Pak? Tahun 76. Sudah populer itu jadi insinyur elektro. Karena saya menyenangi pelajaran fisika. Saya menyenangi pelajaran fisika, kimia, matematik. Jadi saya kepingin elektro. Jadi ketika itu mendaftar di USU, saya bikin pilihan pertama elektro. Kemudian kan ada pilihan kedua. Ya. Nah, pilihan kedua saya pilih kedokteran. Lantas kawan-kawan bilang, oh ini terbalik. Karena yang favorit itu kedokteran. Tahun 76 sudah favorit USU berarti ya? Sudah favorit kedokteran. Jadi katanya, jangan begitu. Kamu bikin pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua teknik. Saya rubah. Saya ganti pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua teknik. Dengan harapan yang lulus pilihan kedua. Ternyata yang lulus pertama. Waktu itu tes itu masih apa ya, Pak? Masih tes Tulis begitu ya? ya, tes tulis. Jadi kalau untuk kedokteran kimia, fisika, kimia, fisika, biologi. Kimia, fisika, biologi. Kalau untuk sama bahasa Inggris ya. Kemudian untuk teknik kimia, fisika, biologi, matematik. Beda apa-apanya? Beda. Untuk teknik ada matematik. Berarti ikut tes 2 kali? Sekali. Sekali aja? Sekali tes, tapi ikut semua kita. Yang matematik ikut gitu. Banyak pesertanya waktu itu? Banyak. Jadi waktu itu kedokteran itu lulus 100 orang. 100 orang. Jadi tahun 77 saya diumumkan lulus. Saya merasa bangga lulus kan. Kemudian saya Tapi itu tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan apa yang Bapak... Nggak masalah, karena lulus aja udah senang kita. Oh gitu ya? Waktu itu kan. Nah, jadi saya ceritakan ke emak saya, ibu saya lulus. Mereka nggak senang. Kenapa? Karena uang masuk nggak ada. Waktu itu kalau kita lulus mau mendaftar ulang, itu harus bayar 75.000. 75.000 dengan catatan uang kuliah 43.000 setahun. Kemudian yang lain-lain itu uang mosma, uang jaket, uang apa semua 75.000. Dan saya nggak punya uang itu sebesar itu. Karena masalah ekonomi ya. Nah, tetapi untung waktu itu abang saya yang juga sudah kuliah di kedokteran tetapi berhenti dan bekerja. Nah, dia tahu, dia yang memberikan uang 75.000. Jadi saya mendaftar dan waktu itu saya nggak berpikir apakah nanti tahun depan macam mana, saya nggak tahu. Pokoknya masuk aja dulu. Mohon maaf Pak, ayah kerjanya? Ayah waktu itu nggak ada kerja, sudah bangkrut. Sebelumnya ayah saya usaha menjual alat-alat bangunan, panglong. Panglong. Tapi ketika kami sudah besar, usaha panglongnya itu mengalami bangkrut, kemunduran. Dan itulah saya tidak bisa sekolah. Dan saya sempat nganggur, tamat SMP saya nganggur 3 tahun. Saya tamat SMP tahun 70, kemudian saya nganggur tahun 74 baru saya masuk SMA. Begitu. Jadi selama 3 tahun itu Pak? Itu macam-macam lah. Kerja? Ya kerja jadi kuli bangunan gitu, jadi ya kerja anak-anak baru besar lah ya. Dan untungnya saya tidak terpengaruh oleh seperti narkoba, seperti apa itu enggak ya. Nah, tapi ya kawan-kawan saya yang begitu-begitu semua gitu. di lingkungan daerah Sungai Mati gitu kan. Pernah jadi tukang jahit, pernah saya. Tukang jahit? Jahit kodian, jahit celana kodian gitu pernah. Punya tetangga atau apa? Atau punya mesin Tetangga? jahit? Enggak, tetangga. Kita menjahit apalah, mengambil upah lah gitu. Potong-potong lah itu. Udah potong tinggal menjahit potong aja. Kain. Iya.
Yang menjahit bukan Bapak, tapi apa? Saya yang jahit. Oh iya juga? Saya yang jahitnya. Jadi sampai sekarang bisa menjahit juga? Oh, bisa. Bisa. Oke, mesin Pakai apa mesin dulu itu? Mesin jahit itu. Singer itu ya, singer ya? Singer standar itu kan ada. Oh. Pakai itu. Saya pasti pakai apa lagi? Layungan gitu. Iya. Lah kalau ibu Pak? Istri. Enggak, ibu. Oh, ibu saya. Iya. Ibu saya tidak bekerja, dari bekerja. ibu rumah tangga. Ah. Gitu. Berarti selama ini yang menghidupi ekonomi ketika ayah mengalami apa? Krisis ekonomi bangkrut itu? Abang lah, abang saya. Abang. Abang saya. Dan ketika saya di kedokteran itu tahun kedua saya dapat beasiswa. Jadi waktu itu dapat beasiswa sebesar 150.000 setahun. Tahun kedua ya? Ya, tahun kedua. Nah, saya dapat beasiswa itu karena menulis. Oh iya? Oh. Jadi karena aktivitas saya menulis di harian analisa, ada ruang kesehatan yang diasuh oleh dosen di kedokteran juga. Saya kirim tulisan saya pertama, kemudian dia minta terus kirim tulisan. Nah, dan saya aktif menulis yang tiap minggu. Hari apa dulu? Hari Senin atau hari apa? Hari Senin mungkin kan? ya. Pak, tahun kedua ini berarti Bapak masuk tahun 79. Berarti tahun 82 ya? 81 ya? Enggak, maksud saya beasiswa ini. Beasiswa ini mulai tahun 80. Nah, tahun 79 pengusulannya, keluarnya tahun 80. Sampai selesai. Sampai selesai. Nah, jadi dengan adanya itu saya sudah terbantulah untuk uang kuliah, dan dengan menulis ini juga sangat terbantu. Tunggu sebentar Pak. Panitianya menyeleksi. Panitia ini dari siapa? Panitia beasiswanya? Oh, saya nggak tahu waktu itu. Waktu itu saya dipanggil oleh Dekan 3 urusan mahasiswa. Dia bilang, ini ada peluang untuk beasiswa bakat dan prestasi. Nah, mungkin waktu itu prestasi akademik saya agak lumayan. Lumayan, dan juga ada ke orang tua nggak mampu, kan begitu. Jadi mesti diurus surat keterangan orang tua tidak mampu. Jadi saya urus, kemudian nggak payah waktu itu urusannya, hanya melalui lurah. Kemudian saya daftarkan dan dapat setiap tahun. Dan itu menjadi salah satu apa? Itu pembantu dekannya yang tahu bahwa Bapak menulis di analisa? Iya, dari situ. Nah, dari menulis itu, jadi itu mungkin dinilainya ada satu nilai lebih lah ya, seperti itu. Padahal yang saya tulis itu hanya bahan-bahan kuliah yang saya terima, kemudian saya olah menjadi cerita, menjadi ilmiah populer. Nah, begitu. Dan akhirnya Itu tentang beberapa macam jenis penyakit itu. tentang apa saja lah. Misalnya saya baru menerima kuliah tentang masalah penyakit jiwa, saya tulis. Besoknya saya tulis. Nah, judulnya saya tulis itu penyakit jiwa dari masa ke masa. Gitu. Misalnya dari sejarah tentang perkembangan pengobatan penyakit jiwa. Kemudian kalau saya kuliah mengenai gizi, saya tulis tentang gizi. Tentang mikrobiologi, saya tulis tentang kuman-kuman, tentang mikroskop, banyak. Dan itu membawa nama Fakultas Kedokteran USU. Ya, tetap bawa nama Fakultas Kedokteran USU, dan ditampilkan foto kita di situ. Foto? Oleh Umar Zain, ada foto kita di situ. Jadi membanggakan juga. Dan sayangnya clipping-clippingnya itu dulu saya kumpul dalam satu buku besar gitu ya, saya lem, ternyata hilang. Ya. Tapi itu saya pikir bisa dilacak lagi itu nanti. Nah, kalau bisa dilacak barangkali itu mungkin perlunya bukan untuk kita tapi untuk anak cucu barangkali. Iya. Iyalah. Itu apapun apa kan sejarah kita kan. Ya. Sejarah yang kita toreh itu kan. Nah. Jadi tahun 80 ya, 80 ya Pak ya, mendapat beasiswa itu ya. Ya. Jadi itu sangat membantu apa sekali Pak ya. Sangat membantu, ditambah lagi honor dari analisa dapat lagi kan. Nah, itu luar biasa lah kita bisa. Kalau Bapak membayangkan ketika masa-masa susah kuliah seperti apa Pak? Semasa kuliah rasanya karena kita sudah mendapat ini tadi ya, beasiswa. Sebelumnya tuh yang susah itu adalah membeli buku. Buku bukan hanya buku-buku bacaan, tetapi buku tulis. Jadi buku saya waktu itu adalah buku-buku
kebetulan abang saya itu kerja di perusahaan obat, jadi medical representative. Jadi ada di situ buku-buku tentang obat yang ada buku tulis kosong itu. Nah itulah yang saya jadikan buku catatan saya. Oh, catatan kuliah ketika kuliah. Jadi bukan buku yang dibeli, tetapi buku yang ada iklan-iklannya begitu. Nah itu. Tapi ketika saya sudah mendapat honor menulis, saya beli buku. Setiap bulan saya targetkan minimal 1 buku. Buku apakah itu buku textbook, buku cetak, buku-buku pokoknya mengenai kedokteran. Ya. 1 bulan itu ya. 1 bulan saya harus beli 1 buku. Dari honor itu berarti. Dari honor. Dari rumah ke kampus waktu itu naik. Waktu itu naik angkot, naik bemo. Waktu itu. Tahun 76 ya. Waktu itu ongkosnya kalau bemo masih 10 rupiah, 10 rupiah kecil itu. Nah, 10 rupiah. Sekali-sekali boncengan sama kawan diantar. 81 saya sudah bisa beli sepeda motor. Nah, di samping saya menulis, dapat beasiswa, saya juga mengajar les khusus pelajaran kimia, fisika, matematik Untuk anak SMA. untuk anak SMA. Apakah privat les atau di bimbingan studi waktu itu kan? Saya ngajar. Jadi saya mulai pagi keluar setelah dapat sepeda motor itu makin banyak job mengajar kan. Nah, bisa saya dari pagi pulang nanti sudah jam 11 malam. Karena ada yang jam 4 sampai jam 6, kemudian jam 7 sampai jam 8, begitu ya. Jadi satu hari itu bisa beberapa tempat. Itu bisa untuk yang privat. Berarti mendatangi rumah-rumahnya itu. Kelompok-kelompok. Oh, kelompok. Bisa di satu tempat bimbingan tes. Sudah ada tahun-tahun 80-an itu ya. Bimbingan tes. Dan itu sangat membantu. Karena kita bisa dapat sebulan itu misalnya sampai 25-50 ribu waktu itu. Bayangkan uang kuliah hanya 43 ribu. Kita bisa dapat sebulan 25 ribu. Belum lagi dari nulis itu ya. Itu Bapak masih bisa tuh sampai jam 11 pagi sampai 11 masih nulis juga kuliah. Saya nikmati. Saya nikmati gitu. Jadi mengajar itu saya nikmati, menulis juga saya nikmati. Jadi nggak ada beban. Saya nggak merasa beban. Jadi itulah yang membuat saya nggak merasa lelah. Di balik itu ada sesuatu Pak, misalnya karena kondisi orang tua atau ada semacam kepengen mau membuktikan ya walaupun berasal dari keluarga tidak mampu tapi bisa meraih prestasi atau ada semacam itu? Dua-dua lah. Jadi di samping kita tahu memang kita nggak bisa didukung oleh keluarga, orang tua, tetapi kita kan punya potensi, kita punya kelebihan. Jadi sekecil apapun kelebihan itu saya asah. Jadi mengajar itu saya asah. Jadi mengajar itu saya juga membeli buku-buku. Buku-buku SMA itu saya beli. Kalau dulu waktu saya sekolah saya nggak punya buku. Ketika saya ngajar, buku saya paling banyak. Ketika itu saya kumpul tuh ada 2 peti tuh, 3 peti malah. Buku-buku pelajaran Buku-buku pelajaran fisika, kimia, biologi, semua saya baca. Nah, sehingga modal saya untuk mengajar itu ya cukup. Padahal itu hanya les-les di bimbingan, ya. Bukan di institusi bukan. pendidikan ya kan? Bukan institusi pendidikan, bimbingan. Tapi bimbingan kan mereka setiap saat nanya soal-soal, nanya ini di luar pelajarannya kan. Jadi saya harus cari jawaban itu. Makanya referensi saya harus banyak. Gitu. 82 itu ya Pak ya. Kemudian dalam perjalanannya terus tahun 84 selesai. 84. Selesai dokter. 84 ya. Bukan 89 tadi. 84 oh ya 84. 84 selesai. Setelah saya selesai, saya ngurus penempatan. Ada praktek. Penempatan ini praktek. Praktek. Sebelum tamat pun saya sudah praktek. Karena waktu dulu belum ada ini ya, undang-undang kedokteran belum ada. Kalau kita sudah bisa menangani pasien, kita sudah bisa praktek seperti sirkumsisi, sunat itu ya, titan. Apa Pak? Sunat, sirkumsisi. Nah, itu saya sudah tingkat 4 saya di kedokteran saya sudah bisa nyunat. Sudah bisa mendapat
bayaran lah dari situ. Dan ketika selesai tahun 84 saya urus penempatan. Waktu itu tidak ada testing. Begitu tamat kita membuat surat lamaran, berangkat ke Jakarta, ya. Kemudian di Jakarta tinggal pilih formasinya, pilih provinsi, keluar SK. Sebulan ditunggu keluar SK. Nah, keluar SK saya ditempatkan di Kabupaten Labuan Batu. SK-nya ditempatkan di Sumatera Utara, kemudian lapor ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Provinsi nunjuk ke Labuan Batu. Saya pergi ke Labuan Batu nunjuk puskesmas. Ini apanya gimana nih Pak? Daerahnya daerah agak kota atau apa? Daerahnya daerah sangat terpencil. Daerah terpencil. Sangat terpencil. Dia cuma memiliki 9 desa. 9 desa dan pada waktu itu. Jadi kalau dari kotanya itu masih berapa? Kalau dari Rantau Prapat ke sana itu 3 jam. 3 jam. Naik mobil. 3 jam. Kemudian jalan pun juga belum bagus ya, tidak seperti sekarang. Dan tidak ada air di sana. Jadi saya mengambil air mandi, air minum dari sungai. Ada sungai kecil. Jadi masyarakat minum dari air sungai? Masyarakat minum dari air sungai. Sama air hujan? Iya, air hujan. Penampungan air hujan. Di puskesmas itu ada penampungan air hujan, tapi penampungan air hujan itu kurang layak ya, karena sudah lama dan tidak dibersihkan. Jadi saya ngambil dari sungai. Jarak puskesmas dengan sungai itu kira-kira 4 km. Saya dengan mobil, waktu itu sudah ada mobil pribadi. Oh, udah hebat lah ya. Sudah ada mobil pribadi. Jadi bawa jeregen, ngambil air. Pagi-pagi itu ambil 4 jeregen yang 35 liter itu. Nah itulah jadi sumber air minum, sumber mandi, semua itu. Itu apa Pak? Air apa itu ya? Air sumber mata air itulah ya? Kalau orang Jawa bilang tuk gitu ya? Air yang jernih di sungai kan ada kan di pinggir-pinggir itu kan ya, batu-batu. Ya itulah, airnya jernih karena dia tidak terkontaminasi dengan lain-lain. Nah, sungainya kecil gitu. Jadi itulah kegiatan di sana. Dan belakangan ketika saya sudah pindah, sudah ngambil spesialis, saya ke puskesmas lagi, sudah bagus, sudah bertingkat, sudah ada ruang rawat inap, dan sudah ada sumber air. Pak, praktis berarti ketika di Labuan Batu nggak nulis lagi lah ya? Nulis saya. Oh, nulis tetap? Nulis. Bahkan di situ saya nulis, saya dapat Medica Award. Oh. Saya menulis tentang racun. Racun. Jadi di daerah Langgar Payung itu, semua orang mengatakan hati-hati di situ makan karena banyak racun. Santet gitu. Iya, banyak orang membuat racun di situ. Jadi saya teliti ya. Jadi hasil penelitian saya itu bahwasanya tidak ada pun orang yang saya tanya itu yang pernah melihat benda racun itu. Jadi racun itu dari mulut ke mulut. Nah, dan kebanyakan yang dikatakan kena racun itu ada juga yang datang ke puskesmas. Setelah saya periksa, ternyata kalau di anak-anak itu gizi buruk. Nah, gizi buruk. Benarnya gitu. Ya, atau TB. Kalau orang dewasa biasanya TB, dia batuk darah. Nah, dibilanglah dia muntah darah kena racun. Nah, gitu. Jadi kebanyakan begitu. Dan itu saya tulis. Dan itu saya kirim ke majalah Medica di Jakarta. Dan ya, majalah Medica. Waktu itu mereka yang menilai tulisan saya itu merupakan suatu artikel asli dan dapat Medica Award waktu itu tahun 1990. Itu berarti respondennya orang yang datang ke puskesmas itu ya? Orang yang datang ke puskesmas, orang-orang yang di kantor camat, saya bagi-bagi kuesioner itu. Oh, bikin kuesioner? Saya bikin kuesioner, mereka tinggal checklist. Nah, kan kita udah belajar lebih pada seperti apa sebenarnya racun. Observasi ya. Jadi penelitian saya itu observasi kualitatif lah ya. Berarti, dan kesimpulan saya racun itu nggak ada. Cuma dalam bentuk cerita-cerita saja. Jadi tidak ada satupun orang yang pernah melihat racun, yang pernah membuktikan bahwasanya itu kena racun, hanya dibilang. Ternyata yang kena racun itu setelah saya periksa ternyata dia punya penyakit, biasanya tuberkulosis. Kalau mula-mula itu saya takut karena semua mereka juga nakut-nakuti kan orang sana itu, jangan sembarangan gitu.
Ya ternyata nggak ada masalah. Jadi di sini tahun 90 ini tulisan ini apa? Racun ini mendapatkan apa? Award dari majalah itu. Majalah Medika itu. Apa-apanya, Pak? Dapat hadiah, ada uang tunai, dapat hadiah plakat, sertifikat. Gitu. Masih ingat berapa uang tunainya? Ya, ingat, sekian ratus ribu lah tuh, nggak ingat saya. Waktu itu kita diundang juga sebenarnya, diundang ke Jakarta, tapi karena saya waktu itu dalam pendidikan spesialis, nggak bisa datang gitu. Nah, karena penyerahannya itu di Jakarta, gitu. Jadi hadiahnya dikirim aja. Berarti hampir 6 tahun ya Pak ya di apa ya? 4 tahun. 4 tahun ya di situ ya. 4 tahun. Jadi itu. saya sudah pindah, saya kemari baru dapat Medika Award itu setelah pindah. Oke. Nah, Jadi 4 tahun setelah itu pindah ditarik. pindah sekolah saya. Sekolah ngambil spesialis penyakit dalam. Kenapa milih itu Pak? Kenapa pilih itu? Karena begini, sebenarnya saya kepinginnya bedah, ya. Karena saya juga banyak ngerjakan kasus-kasus bedah di puskesmas. Tetapi saya nggak tahan berdiri lama. Nah, jadi karena nggak tahan berdiri lama, saya mungkin karena bedah itu kan bisa sampai berjam-jam. Nah, jadi saya ambillah yang penyakit dalam. Kenapa? Karena memang kasus penyakit dalam itu memang sangat banyak kita temukan. Tidak, maksud saya kenapa tidak tahan berdiri lama nih? Oh, nggak tahu saya. Mungkin karena tapak kaki saya itu rata. Jadi nggak tahan lah. Kadang apa ya ada yang kayak gini. Ada rata deh. Nggak tahan saya benar lama. Oh, itu berpengaruh terhadap ketahanan berdiri gitu, kuda-kuda gitu. Sementara kalau dokter bedah itu kan berdiri ya. Kadang-kadang kalau operasi-operasi yang besar itu bisa sampai 4 jam, 5 jam gitu. Ini ada pengalaman menarik ketika di puskesmas itu Pak. Selain racun ini kan tentu menarik juga ya kan. Pengalaman menarik banyak ya. Banyak. Salah satunya saya pernah melakukan operasi bibir sumbing. Bibir sumbing. Bibir sumbing, tapi bibirnya hanya bibir saja ya. Tidak masuk ke langit-langit. Nah, kenapa saya lakukan bibir sumbing? Karena pada waktu itu pasien mengharapkan sekali bantuan saya dan dia tidak mampu dirujuk. Pasiennya anak gadis, ya, sudah mengalami dari lahir ya, dan saya memberanikan diri mengoperasi itu karena saya anggap ini saya mampu dengan anestesi lokal dan karena dia tidak ada masalah langit-langit, hanya menyatukan bibir. Saya coba dan berhasil. Jadi pada waktu itu pasiennya berobat jalan dan berhasil. Dan rupanya dia cerita ke teman-temannya, tetangga. Ke tetangga. Jadi bahkan datangnya dari luar kabupaten, dari Kabupaten Bengkalis, kan dekat itu dengan Labuan Batu ya. Jadi akhirnya saya melakukan operasi bibir sumbing itu dari 4 kasus itu. Oh, pada waktu itu ya di situ ya. Ya. Tapi Tapi tetap dia yang bukan hanya bibirnya saja ya. bukan yang nambal itu ya Pak ya. Kalau itu nggak nambal berarti. Enggak ada yang ada ditambal, jadi hanya menyatukan bibir itu aja. Tapi Itu ada juga itu ya. ada. Jadi dia tidak ada. Istilahnya itu Pak. Ada, dia hanya cleft lip namanya, cleft. Ya, hanya bibirnya saja, bukan langit-langit, bukan palato cleft lip, itu bukan. Kalau itu yang harus bedah plastik kan. Kenapa ini judulnya apa nih? Iya, karena orang itu kan diskriminasi itu kan melawan Tuhan itu. Tuhan sendiri kan tidak ada membeda-bedakan antara orang sakit, orang sehat, orang sakit ini. Kenapa dia pula yang nggak mau nerima? Ya kan? Orang yang sakit AIDS nggak boleh masuk, jangan sini. Kan gitu, nggak boleh masuk sekolah, nggak diterima di pekerjaan. Nah, padahal kan manusia. Iya. Tapi di kalangan dokter sendiri, Iya, masih. ya oke, akhirnya mereka masih juga terstigma itu ya, mengambil jarak Pak dengan pasien ini. Tapi sikap Bapak sendiri itu mendapat apa enggak? Mendapat apresiasi atau mendapat cemooh? Mendapat tantangan lah. Cemooh ketika saya mau membangun pusat layanan khusus HIV di Adam Malik tahun 2003, saya nggak dapat izin membuka itu. Dari apa? Dari manajemen rumah sakit tahun 2003. Tapi saya buka aja. Saya bikin namanya Pusyansus.
Pusyansus, Pusat Layanan Khusus. Tak diizinkan, tak dikasih tempat, saya buat aja pelangnya. Nggak ada sanksi untuk Bapak? Ya paling-paling sanksi paling saya dimarahi. Ya nggak apa-apa, saya kan masuknya bagus. Saya tirikannya pelangnya, saya waktu itu jadi kepala divisi penyakit tropik di situ, di ruangan itu juga saya buat layanan itu. Ternyata sampai sekarang jalan itu. Kepala divisi penyakit tropik ya Pak? Penyakit tropik dan infeksi. Sekaligus saya bikin Pusyansus, saya situ ketuanya. Ruangannya ruangan saya nggak minta ruangan lagi kan, merangkap di situ. Nah sekarang berkembang sampai sekarang masih ada Pusyansusnya. Jadi tidak direstui oleh direkturnya, resistensi dari kalangan dokter lain? Ada dukungan dari berbagai bidang, misalnya dari laboratorium, dari dokter anak, dari dokter kebidanan, ada dukungan lah ya yang sudah paham kan. Nah, kemudian akhirnya memang direktur mengeluarkan SK juga, tetapi setelah saya paksa lah gitu, dalam kata kutip, saya memaksakan diri untuk membuat itu karena kan dari Jakarta saya mendapat peluang untuk itu. Ada dibantulah sedikit dengan dana untuk membeli keperluan administrasi. Makanya saya buat aja. Resikonya paling-paling dilarang, dah turunkan aja kalau nggak jadi, saya pikirkan. Ternyata sampai sekarang masih ada. Sampai ini ya, Pusyansus ini. Dan itulah pada tahun 2020 saya mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai pejuang AIDS di Indonesia. Karena kasus ini, mendirikan salah satu ini dan tapi novel ini ya. Oke. 2020. Sebagai apa Pak? Pejuang AIDS, tokoh pejuang AIDS. Ini dari apa? Dari Kementerian Kesehatan. 2003 sampai 17 tahun ya baru diakui ya artinya. 17 tahun. Iya. Ya, tak terasa juga ya. Jadi ketika pertama kali ada pasien AIDS gimana di rumah sakit apa situ, Adam Malik? Oh, ketika pertama kali saya nerima pasien AIDS, saya dimarahi nerima pasien itu. Di mana saya ceritakan itu? Ada saya ceritakan tuh di buku mana itu? Di buku di sini atau di sini? Di situ ada. Jadi kan waktu itu saya masih PPDS. PPDS itu program pendidikan dokter spesialis. Saya bertugas di poliklinik penyakit dalam. Datang pasien dengan surat pengantar dari pelabuhan Belawan. Pasien ini kiriman dari Singapura, orang Indonesia, anak buah kapal, ya ABK, dengan diagnosa AIDS. Di pengantarnya itu diagnosa AIDS dengan kelainan otak ya. Nanti saya periksa, kemudian saya kirim ke ruangan di opname, karena kan harus di opname. Nah di ruangan ketika orang melihat diagnosa saya AIDS, nggak dikasih masuk pasiennya, nggak boleh masuk. Terus heboh, siapa yang mengirim? Dipanggil saya, kenapa dikirim ke ruangan? Jadi kemana lagi mau saya kirim, saya bilang. Apa saya kirim ke mana kan ya, ke rumah sakit lah, dia udah datang kan. Nggak terima rumah sakit itu. Dan pasien itu diantar ke rumah sakit Adam Malik. Pada waktu itu rumah sakit Adam Malik baru baru beroperasi. Nah di rumah sakit Adam Malik pasien itu diterima tapi nggak diapa-apai. Ditelantarkan aja gitu, diimpus enggak, dikasih obat enggak. Saya lihat juga ke sana. Ada kira-kira seminggu pasien itu meninggal. Meninggal ditelantarkan, nggak dikasih obat, nggak diperiksa, nggak apa. Nah itulah dia pertama kali saya nerima kasus. Oh berarti itu waktu itu Bapak belum di rumah sakit Adam Malik ya? Belum, masih di Piringadi. Sampai sekarang tahun 2021 stigma itu berkurang tapi belum habis. Gitu. Di Piringadi sendiri nggak ada layanan khusus untuk itu waktu itu? Waktu itu belum ada. Kan adanya itu kan baru tahun-tahun 2004 gitu, 2004, 2005. Oke. Jadi ini novel ini yang pertama ini ya, Tegar, ya, novel yang pertama. Kalau Kumpulan Cerpen sudah ini satu 2012 tatkala mereka melawan Tuhan. Ini kemudian bermuara menjadi novel ini. Kalau ini kumpulan apa? Kumpulan puisi, pantun, syair. Klinik Pantun ini gimana ceritanya? Ini kaitannya dengan kemelayuan Bapak atau apa?
Pantun itu kan merupakan suatu khasanah sastra lama. Sudah mendapat apa lagi ya? Sudah mendapat warisan tak benda Ya, ya. tahun 2020 nggak salah ya. Nah, jadi maksud saya, kenapa nggak kita angkat, kita lestarikan pantun ini? Sementara kita lihat di Indonesia ini hampir semua etnis punya pantun. Nah, dan pantun itu punya nilai tunjuk ajar, punya nilai pendidikan, nilai adat istiadat. Nggak ada yang jelek pantun itu. Jadi Bapak melihat ini ada semacam apa? Warisan yang mestinya sebenarnya ini perlu dilestarikan. Seharusnya ini diambil oleh bidang-bidang di pemerintahan, seharusnya di pendidikan, di dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas apalagi namanya itu, kebudayaan, kan gitu. Tapi kan kita lihat kan nggak ada di sekolah-sekolah, kan juga nggak ada diajarkan. Bagaimana cara membuat pantun? Nggak pernah. Jadi saya membuat komunitas itu, saya membuat kumpulan, saya buat dulu pertemuan-pertemuan daring, saya panggil pakar-pakar pantun, coba berdiskusi, ternyata banyak yang tertarik. Nah, dan saya kerjasama dengan Balai Pantun Singapura. Balai Pantun Singapura. Nah, di situ ada yang namanya CG Karmin. CG Karmin. CG Karmin. Nah, dia juga concern terhadap pantun. Orang Melayu atau orang apa? Orang Singapura, orang Melayu Singapura. Melayu Singapura lah ya. Nah, kami berkolaborasi dengan dia. Dia baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat perguruan tinggi. Kemudian kami bekerja sama dengan WISU membuat antologi pantun kelok. Antologi pantun Kelok. pelok. Kelok itu kearifan lokal. Kelok kearifan lokal, singkatan dari kearifan lokal. Oh, singkatan. Saya pikir kelok. Ya, memang kelok juga. Iya, iya. Nah, jadi katanya setiap sungai ada keloknya, setiap jalan ada beloknya, Ya, setiap bangsa ada toloknya. koloknya. Tolok. Nah, jadi itu maksudnya setiap etnis ada kearifan lokalnya. Pantun ini salah satu. Salah satu pantun, kearifan lokal. Itulah yang maksud saya, kalau bisa disebarkan lagi supaya ada bibit-bibit baru lagi kan. Saya dulu pernah wawancara sama siapa ya? Retno Ayumi ya. Retno Itu orang Jawa justru itu kan? orang Jawa. Kemudian itu almarhum Amir Arsad, itu orang Mandailing Nasution. Kemudian Dahri Uhum almarhum juga, Munir Nasution. Nah, itu kan pakar-pakar pantun semua itu, bukan orang Melayu. Nah, memang orang Melayu ada juga Alam Sah misalnya, Rijal Daun. Jadi artinya tidak harus orang Melayu. Tidak mestilah ya. Walaupun apanya kan stereotipnya kan pantun khas orang Melayu kan. Pantun itu ada pantun Minang, ada pantun Betawi, banyak kan, pantun Batak, pantun Mandailing. Pantun Cina pun saya. Pantun Cina ada kan? Iya. Oh, banyak kali Pak di buku-buku lama Pak. Oh ya. Nanti saya kirim yang PDF. Ya, kalau ada itu saya senang sekali tuh, karena dia mungkin punya ciri-ciri khas. Kalau kita misalnya mengenal ada rima, mungkin di situ lain lagi rimanya. Misal Saya sih nggak terlalu ngerti teknisnya lah ya. Tapi ya kayak gitulah misalnya AB gitulah. macam pantun Aceh misalnya ya, pantun Aceh ada rimanya, tapi bukan rima akhir, ada rima tengah gitu. Tapi tetap dia punya kaidah-kaidah. Jadi memang ada, itu tadi saya bilang kearifan lokal masing-masing. Nah, kalau ada itu saya belum pernah lihat itu. Nanti saya kasih apa ya? Ya, kearifan lokal Sumut yang sudah hampir lenyap. Ditulis oleh Jaya Arjuna. Oh, saya pernah lihat iklannya itu. Ya. Jaya Arjuna. Kemudian yang kedua buku pidato pengukuhan saya sebagai guru besar, terbitkan itu. Baru yang kedua buku apa ya? Ini Ini yang ketiga kan? Ini yang ketiga. apa misi Bapak tiba-tiba apa?
Karena saya suka menulis, saya mau mengajak kawan-kawan untuk menulis, ya sekalian saya buat penerbitnya gitu, biar bisa terbit. Nah, Bapak sendiri di kalangan dokter sendiri dianggap aneh nggak itu? Dianggap seperti kurang kerjaan. Tapi saya sendiri menikmati itu, dan saya tidak meninggalkan profesi saya. Profesi saya tetap jalan, penelitian-penelitian saya tetap jalan. Di bidang penelitian pun saya aktif. Dibandingkan dengan yang lain lebih aktif saya. Dokteran tetap jalan. Jalan. Saya dulu pernah baca yang apa masalah cacing apa yang Ya. Malumun itu ya. Saya dapat anugerah karya cipta dokter Indonesia tahun 2019 Tentang apa itu, Pak? tentang cacing pita itu. Cacing pita itu. Nah, saya menulis juga di jurnal-jurnal internasional tetap. Jadi bukan berarti saya menulis ini yang itu tidak. Tapi kalau dibandingkan kepuasan yang diperoleh dari menulis sastra dengan profesi sebagai dokter, Kalau gimana? sebagai dokter, sebagai akademisi itu sebenarnya kewajiban. Seorang akademisi itu mesti ada penelitiannya, karena Tridharma perguruan tinggi itu kan ada penelitian. Nah, penelitian itu nilainya lebih tinggi. Kalau pengajaran itu kan masalah jam aja nih itu, jam terbang aja itu kan. Nah, makin banyak tahunnya makin banyak ngajarnya. Tapi kalau meneliti itu seharusnya setiap dosen paling tidak setahun satu penelitiannya. Jadi kalau ada 100 dosen, 100 penelitiannya, 100 publikasinya. Ini kan nggak ada. Itu satu fakultas. Tapi kalau kepuasan bagaimana, Pak? Kalau Bapak membandingkan kepuasan menulis sastra dengan Sastra namanya. karya yang tadi kewajiban. Karena lebih sulit sebenarnya menulis sastra. Menulis puisi itu lebih sulit. Kalau menulis artikel ilmiah kan kita tinggal caplok-caplok aja bahannya kan. Tinggal kita robah-robah sedikit. Tapi kalau puisi kan memilih kata-kata itu kan susah. Pilihannya kan. Nah, atau cerpen. Nah, susah. Jadi kalau kita udah bisa nulis cerpen, nulis ilmiah itu gampang. Karena ilmiah itu nggak ada ini karang-karang kan, semuanya harus ada referensinya. Jadi kepuasannya lebih ke sastra. Kalau istri, Pak, dokter juga? Enggak, istri guru tapi sekarang dia nggak ngajar lagi. Putra putri udah berapa, Pak? Ya, putra Putri? 4. 4. Ada yang ikut dokter jadi dokter? Ada 2 orang. Oh, 2 orang. Yang nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 dan 2, laki-laki bro? Laki-laki 2. Yang satu penyakit dalam. Oh, ikut juga persis? Ikut bapaknya di Jakarta. Yang nomor 2 anestesi. Oh. Di Balikpapan. Di? Balikpapan. Balikpapan? Kalimantan. Satu Jakarta. Ya. Terus 2 adiknya lagi? Yang adiknya nomor 3 itu perempuan, dia itu tamatan Fakultas Sastra Inggris. Oh. Nah, itu dia dulu atau mahasiswa dia ikut teater juga itu. Oh. Ikut teater. Nah, sekarang dia bekerja di kantor imigrasi. Kantor imigrasi. Medan. Satu lagi bungsu? Yang bungsu masih mahasiswa. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oh, satu perempuan aja ya? Satu perempuan. Yang nomor 4 ini di Unimed Pendidikan Seni Musik. Oh, berarti 2 yang apa ya, Pak ya? Ya. Ini masih semester berapa ini? Semester 4. Semester 4. Jadi tinggal 1 aja lagi lah ya? Nah, tinggal 1 yang sekolah, yang belum berumah tangga pun tinggal 1. Oh, yang tinggal ini? Oh, udah apalah, sukses semua lah ya? Alhamdulillah. Oh, oke Pak, nanti saya minta biodatanya lah ya. Boleh. Supaya nanti jangan sampai salah apa tahun-tahunnya Ya. Nah.